Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, saya yakin sebagian besar yang ada di gereja ini yang mengikuti misa memiliki telepon genggam, handphone. Kecuali mungkin ada anak kecil yang tidak memiliki HP, belum boleh, atau belum dibolehkan. Dan di antara yang memiliki HP, siapakah di antara itu yang memiliki akun media sosial? Angkat tangan. Akun media sosial itu platform digital seperti TikTok, ya, lalu Facebook, bahkan YouTube, kalau memang punya, Twitter, X, macam-macam, bahkan toko online. Saya yakin sebagian besar punya akun media sosial. Beberapa hari ke depan, pemerintah akan melarang anak-anak usia di bawah 16 tahun untuk memiliki akun medsos. Niatnya baik untuk mencegah anak-anak yang dianggap kurang dewasa, belum bisa mempertimbangkan baik buruk begitu, pada orang dewasa atau orang tua pun kadang-kadang juga belum bisa membedakan baik dan buruk, dan bisa kecanduan digital ya. Tapi diandaikan begitu, ya, untuk mencegah mereka dari konten-konten negatif, cyberbullying, penipuan online dan sebagainya. Tapi tentu saja aturan itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, bisa timbul persoalan lain. Manipulasi data, untuk bisa memiliki akun, memanipulasi data pribadi. Jual jasa akun, sehingga anak pun bisa memakai akun orang lain, akun orang dewasa. Atau pemerintah ingin tegas, memverifikasi data pribadi, tapi apakah ini sesuai atau melanggar hak asasi kita, tak pemilikan data pribadi, karena bisa bocor, bisa dipakai oknum tidak bertanggung jawab. Dan kita punya beberapa kasus bocornya data-data pribadi. Masalahnya tidak selesai di situ. Tapi ingin saya katakan soal algoritma medsos. Algoritma media sosial. Kita tahu algoritma media sosial itu apa. Sistem komputasional, aturan pemrograman, sistem yang berbasis kecerdasan buatan yang sistematis, bahkan matematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data pola perilaku,
menganalisis, menyortir, mengurutkan, bahkan merekomendasikan konten-konten tertentu sesuai selera dan perhatian kita. Cara kerja algoritma ini sederhana, karena memang sudah tersistematis. Pola perilaku kita berupa interaksi itu seperti apa? Klik, gulir, berapa lama kita menonton, like, share, komen, dan sebagainya, itu interaksi. Itu membentuk pola perilaku kita dengan medsos. Dan itu menjadi input masukan bagi algoritma yang kemudian bekerja membuat lingkaran umpan balik yang sesuai dengan minat, selera, perhatian, ideologi, keyakinan, macam-macam. Semakin sering kita berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin sering pula konten-konten semacam itu muncul dalam layar HP kita. Kita terisolasi dari yang berbeda, dari selera, perhatian, pilihan kita. Tujuannya sederhana, agar ada personalisasi pengalaman pengguna, sehingga pengguna betah berlama-lama dan itu meningkatkan keuntungan bagi pemilik aplikasi atau platform digital. Mereka berburu atensi pengguna kita semua. Mereka memangsa perhatian kita yang tampaknya abstrak dimodifikasi sebagai produk komersial sehingga menguntungkan semacam transaksi. Betapa canggihnya ya, model perdagangan sekarang ini. Algoritma itu tidak kelihatan tetapi berpengaruh besar, bahkan berperan untuk menentukan apa yang kita lihat, kapan kita melihat, dan seberapa sering. Ringkasnya, menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Kita mungkin akan tumpul bersikap kritis terhadap yang berbeda, karena kita ada dalam jebakan algoritma itu. Dicekoki oleh banyak hal yang sesuai dengan selera dan perhatian kita, bukan yang berbeda. Mungkin kita kurang membuka ruang dialog dengan yang berbeda. Saat kampanye misalnya kelihatan, kita hanya senang melihat tontonan yang memang mendukung pilihan saya, yang sesuai dengan pendapat, keyakinan saya. Ketika saya mencari sepatu di toko online tertentu, hari ini saya cari-cari, belum dapat, hari berikutnya sudah muncul banyak toko online yang menawarkan berbagai jenis sepatu. Belum dapat, hari berikutnya muncul lagi. Hanya itu, karena saya sedang menyingkirkan selera yang lain. Saya sedang mencari sepatu itu. Kita terisolasi. Bayangkan betapa indahnya jika kita terisolasi dalam algoritma Kristus. Seberapa sering kita berinteraksi dengan Kristus. Lewat doa, ibadah, novena, ziarah, pengakuan dosa, bimbingan rohani, retret, rekoleksi, membaca Injil. Itu membentuk pola perilaku kita, menjadi input bagi algoritma ilahi, surgawi, dan memberi umpan balik, membentuk perspektif kita ketika kita melihat realitas dengan kacamata Kristus. Betapa indahnya, tetapi tidak mudah. Dan bacaan-bacaan hari ini sejauh saya refleksikan, mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang manusia lihat. Dalam bacaan pertama, Samuel sebagai wakil Tuhan memilih siapa yang akan menjadi Raja Israel. Bukan 7 putra Isai yang perawakannya tinggi besar, bukan. Ternyata Daud yang perawakannya kecil. Tuhan melihat yang tidak manusia lihat, dia melihat kedalaman hati. Dalam bacaan Injil, kita melihat orang buta sejak lahir itu dituntun pelan-pelan untuk melihat, mengenali siapa Yesus. Ketika dia buta, dia hanya mengenal ini orang baik, tanpa diminta menyembuhkan saya. Ketika dia bisa melihat, berdebat dengan orang-orang Farisi yang mempertanyakan siapa yang menyembuhkan orang buta itu, dia percaya ini nabi, berasal dari Allah karena bisa membuat mukjizat. Meskipun orang Farisi mengatakan, kalau dia nabi dari Allah, mengapa dia melanggar hukum Taurat, bekerja pada hari Sabat, ada pertentangan. Nabi. Lalu Yesus datang, dipanggilnya dia Tuan, T-U-A-N, Tuan. Lalu Yesus mengatakan putra manusia, percaya putra manusia. Dan pada akhirnya diakui Yesus itu adalah Tuhan.
pelan-pelan dibimbing orang buta ini untuk melihat siapa Tuhan itu. Orang baik, nabi, Tuhan, putra manusia, Tuhan. Kita mohon rahmat agar kita diberi kepekaan kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Mungkin kita hanya perlu bergeser sedikit untuk bisa memaknai, melihat realitas yang mungkin sama setiap hari dengan perspektif Allah, dengan kacamata Kristus, dalam algoritma Kristus. Yang biasa saya analogikan adalah seorang ibu yang sedang menyulam. Dia tahu yang dia sulam itu pola yang indah, gambar yang indah. Tapi anak sedang bermain di lantai, hanya melihat kok benangnya kusut, chaos, gak jelas. Ibu ini buat apa sih? Sini anakku naik ke atas, lihat apa yang ibu buat. Dalam perspektif yang berbeda, anak itu melihat, oh polanya indah sekali sulamannya. Mungkin kita hanya perlu bergeser atau naik sedikit agar kita bisa melihat realitas dalam kacamata Kristus. Dan semoga kita diberi rahmat untuk itu. Tidak mudah, tapi kita terus berjuang agar kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat pelan-pelan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.